Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifra Nur Aziza Firdaus. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang hakikat dan tujuan berbicara. Yang pertama yakni saya akan menjelaskan tentang hakikat berbicara. Keterampilan berbicara ialah sebuah seni komunikasi lisan yang dapat dipunyai seseorang. Dengan mempunyai keterampilan tersebut, pesan secara lisan akan tersampaikan dengan efektif dan efisien, yang menjadikan komunikasi dengan orang lain menjadi lebih lancar. Seni keterampilan berbicara bukanlah barang eksklusif atau hanya orang tertentu yang mempunyai bakat saja yang bisa memiliki keterampilan berbicara. Namun, keterampilan ini bisa diasah dan dipelajari. Karena keterampilan berbicara ini bersifat seni, maka pengetahuan yang harus dipelajari harus mendalam dan luas. Contohnya saja, orang yang berpidato. Cara berbicara seseorang saat berpidato dengan cara bicara seseorang di keseharian itu cukup berbeda. Seseorang yang berpidato memiliki nada dan pengucapan yang perlu untuk dipelajari dan dilatih. Selanjutnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tertulis bahwa berbicara adalah berkata, bercakap, berbahasa atau melahirkan pendapat dengan perkataan, tulisan, dan sebagainya atau berunding. Secara umum, berbicara dapat diartikan sebagai suatu penyampaian maksud, ide, pikiran, isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan, sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Pengertian secara khusus banyak dikemukakan oleh para pakar. Salah satunya yakni Henry Guntur Tarigan mengemukakan bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sedangkan sebagai bentuk atau wujudnya, berbicara disebut sebagai suatu alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sang pendengar atau penyimak. Ada 4 aspek keterampilan dari berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan berbicara merupakan tahap kedua setelah keterampilan menyimak. Jika dari hasil penyimakan baik, maka dapat menunjang keterampilan berbicara seseorang. Yang kedua, yakni tujuan berbicara. Berbicara sebagai salah satu bentuk komunikasi dapat digunakan dalam berbagai tujuan. Dalam hal ini, Mulyana mengelompokkan tujuan berbicara ke dalam 4 tujuan, yaitu tujuan sosial, tujuan ekspresif, tujuan ritual, dan tujuan instrumental. Yang pertama yakni tujuan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial menjadikan kegiatan berbicara sebagai sarana untuk membangun konsep diri, eksistensi diri, kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, dan menghindari tekanan serta ketegangan. Dengan bahasa, manusia dapat menunjukkan siapa dirinya. Orang yang tidak berkomunikasi cenderung tidak memahami siapa diri sesungguhnya dan bagaimana peran sebagai makhluk sosial. Orang yang tidak berkomunikasi di sini yang dimaksud bukan orang bisu ya. Orang bisu yang dimaksud di sini tuh orang yang jarang bicara gitu sama orang lain, jarang bersosialisasi sama orang lain. Yang kedua yakni tujuan ekspresif. Bahasa dapat digunakan untuk mengekspresikan perasaan pembicara kepada orang lain. Ekspresi dalam bentuk bahasa juga dapat terwujud sebagai rasa empati kepada objek yang ada di luar diri pembicara. Dengan bahasa yang penuh kasih sayang,
seseorang mengungkapkan perasaannya kepada orang lain. Yang ketiga yakni tujuan ritual. Kegiatan ritual sering menggunakan bahasa sebagai media untuk menyampaikan pesan ritual penganutnya. Seperti doa yang digunakan oleh umat beragama, dijadikan sarana berkomunikasi dengan Tuhannya. Hal ini menggambarkan bahwa bahasa sebagai media berbicara juga untuk tujuan yang bersifat ritual. Komunikasi yang dilakukan dalam konteks ini bersifat religius dan bahasa yang digunakan tidak sembarangan. Selanjutnya yang keempat yakni tujuan instrumental. Dalam tujuan instrumen ini, kegiatan berbicara digunakan sebagai alat untuk memperoleh sesuatu. Sesuatu di sini dapat berupa pekerjaan, jabatan, atau hal-hal yang lain. Memang kegiatan berbicara merupakan salah satu bentuk komunikasi, tetapi dalam tujuan instrumental, kegiatan berbicara tidak tampak kaitan khusus antara pesan yang ada di dalamnya dengan tujuan yang diharapkan dari komunikasi tersebut. Secara umum, tujuan berbicara adalah untuk berkomunikasi, memberitahukan atau melaporkan informasi kepada penerima informasi, meyakinkan atau mempengaruhi penerima informasi, untuk menghibur serta menghendaki reaksi dari pendengar atau penerima informasi, atau untuk menginformasikan gagasan-gagasan kepada pendengar. Ini adalah halaman daftar pustaka dari presentasi saya kali ini. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di Google Classroom atau bisa lewat email atau Instagram saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah ketik selama presentasi atau ada salah kata selama presentasi yang saya berikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.